saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Apa susahnya? Ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi anggap kalau tidak diperlihatkan, maka orang akan anggap ijazah palsu Pak Jokowi. Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya? Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu lah. Ini lah malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Ini martabat negara. Pemalsuan dokumen negara kan itu intinya kan. Jadi anggap kalau tidak diperlihatkan, maka orang akan anggap ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Pembuktian hukum, buat apa pembuktian hukum kalau Pak Jokowi bisa datang secara elegan bilang ini ijazah saya, selesai masalah kan? Jadi diputer-puter sehingga timbul kegaduhan. Nah, ini akan berakibat eskalasi antara mereka, para pendukung Pak Jokowi tentu masih banyak, tapi masyarakat sipil juga yang menginginkan keterus-terangan moral itu juga makin lama makin banyak yang berupaya untuk mengingatkan kembali bahwa masalah ini adalah masalah kita sebagai bangsa yang akan disorot oleh internasional, akan disorot oleh generasi yang akan datang, buat tidak pernah diperlihatkan ijazah asli. KPU bisa bilang udah ada mana. Sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen. Demikian host, terima kasih. Oke, terima kasih. Tinggal di Jakarta, Pak. Saya tahu banyak bahwa si Hercules juga banyak bantu orang loh, Pak. Nah, iya. Nah, Bapak tahu nggak bahwa si Rocky Gerung itu pernah bantu orang? Nah, gitu Bang. Jadi menilai kita itu hanya sepintas. Iya. Kadang itulah orang selalu terjebak di masa lalu gitu loh. Nah, iya, gitu aja, Bang. Mungkin kita fokus ke ini aja, Pak, ke masalah pokoknya. Ya, Oke. Saya mau tanggapin dulu ya. Tadi saya sedikit agak sedikit
ini pendapat Pak Amin tadi. Kalau Pak Amin tadi menyatakan bahwa nanti akhirnya Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah asli, menurut saya Pak Amin itu nggak bakal sampai ke situ. Enggak, Bang. Ini pasti nanti berakhir di UGM-nya saja. Karena apa? Bukan, tidak bisa Bang. Kalau dia menggugat di pengadilan tentang ijazah itu, nanti ada namanya bukti surat. Itu konstruksi hukumnya di situ. Kalau bukti surat, pasti nanti akan ditunjukkan keasliannya. Sementara sana nanti bisa nggak menunjukkan keasliannya dari Pak Jokowi. Iya, Nah, tahu. disitulah hakim, siapa yang akan memenangkan. Karena gini, saya pernah menangani kasus klien ijazah palsu. Di Google ada, Dio Hermansyah ijazah palsu. Salah satunya anggota DPR. Digugatlah oleh salah seorang, ini Ketua Pemuda Pancasila Jawa Tengah, namanya PEP. Pada saat digugat, ya, lalu terjadi replik duplik, terakhir ada bukti surat. Ketika bukti surat, ini senjata kami nggak mungkin saya keluarkan dong, nanti dulu ketika pengadilan sampai pada bukti surat. Begitu menunjukkan bukti surat, hakim mempertanyakan, dilihat aslinya mana? Pasti ditunjukkan aslinya di pengadilan. Lalu kemudian apa yang saya katakan, ada rektornya ikut tergugat. Rektor kemudian ditanyain oleh majelis hakim, benarkah ini produkmu yang mengeluarkan, benarkah ijazah ini dari UGM? Itu Bang, tapi kalau di pengadilan tidak ada mungkin dengan hanya legalisir ijazah, tidak. Pasti ada bukti surat, bukti keasliannya. Ini sudah hukum acara keperdataan. Iya, saya tahu kalau kayak gitu. Cuman kayak gini loh Pak Amin, karena kan misalnya pun kalau misalnya ada suatu ijazah pun yang bermasalah, mungkin diklaim sebagai asli, penentu terakhir kan universitas juga Pak. Ya, itu saksi, itu saksi kunci. Nah, keperdataan kok. Ini bukan perdata menurut saya. Ini adalah pidana, fitnah dan pencemaran nama baik. Nanti penyidik Polri akan menyita ijazah mana yang dimaksudkan palsu itu. Dia akan ditanyakan ke Pak Jokowi. Adalah keterangan saksi. Saksinya adalah yaitu tadi yang mengeluarkan dan yang teman-temannya kuliah, dosennya dan sebagainya. Kemudian diperiksa juga ahlinya. Bagaimana ahli ini meninjau, melihat hasil pemeriksaan oleh penyidik, oleh pengeluaran yang mengeluarkan dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah memenuhi syarat. Dan yang kedua, ini yang melaporkan, yang menggunjingkan ini bukan orang awam ini. Egy Sujana ini adalah profesor hukum. Roy Suryo bukan orang awam. Jadi menurut saya ini udah perkara hukum. Karena kalau tidak selesaikan secara hukum, tidak akan ada kepastian hukum nantinya. Saya kira demikian Pak. Silakan Bung Amin tanggapin Bung. Ya. Ketika klien saya dulu
dilaporkan ijazah palsu dan dipanggil di Polda. Yang pertama memang lihat dulu kampusnya, kemudian dia lidik sampai ke kampusnya, padahal kampusnya sudah tutup waktu itu. Kemudian saksi juga ada dari Kementerian Dikti, itu komplit di situ, Bang. Nah, memang kunci ada pada UGM, memang kunci ada pada universitas yang mengeluarkan. Ingat kasus Komar, ketika Komar masuk dengan menggunakan ijazah palsu, siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah pihak universitasnya. Jadi merasa universitasnya tidak pernah mengeluarkan dan kemudian dicemarkan. Yang terjadi adalah pasal 263 pemalsuan dokumen waktu itu. Hampir kena sampai 2,5 tahun. Penjara. Itu Komar kemarin. Ya, yang melaporkan siapa? Pihak universitasnya, bukan orang lain legal standingnya. Sementara waktu saya menangani kasus itu, BEP Ketua Pemuda Pancasila Jawa Tengah, dia juga sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Tengah, ketika diperiksa dan kemudian sampai kampusnya itu kan sudah tutup waktu itu. Tetapi ini lucu lagi, dia tidak masuk di dalam dikti, namanya tidak masuk dalam dikti. Universitasnya ada, tetapi tidak masuk orang itu di dikti. Tapi apa yang terjadi? Ada dualisme kepemimpinan waktu adalah saling gugatan antar yayasan. Itu susah lagi loh nanti kalau ada menemukan kasus seperti itu. Masih mending ketika sudah ada nama UGM sudah mengakui. Tetapi kalau kasus ini tidak masuk di dalam dikti. Nah, nomor induk mahasiswanya tidak ada, nomor nama kampusnya ada. Lalu apa yang terjadi? Sementara kalau dimasukkan ke dikti ini sedang ada gugatan, siapa yang menang? Waktu itu selesai gugatan 2004, selesai 2018. Baru selesai panjangnya. Sementara produk universitasnya jalan terus kuliah. Nah, dari kesimpulan majelis hakim apa yang terjadi dan kemudian apa laporan dari kemudian laporan pidananya di Polda Jawa Tengah? Yang terjadi adalah henti lidik. Henti lidiknya apa? Ada pengakuan, itu enggak ada usah urusan forensik-forensiknya. Karena pada zaman dahulu kalau ijazah sekarang sepertinya menggunakan hologram. Yang sekarang, ya kan? Kalau yang dulu kan lain lagi. Nggak ada hologram. Coba tahun 80-an, jangankan 2009 saja, 2012 tidak menggunakan hologram. Tapi 2012 dikti itu muncul 2013. Baru ketika kita masuklah nama kita kan terdata di dikti. Baru itu pun nanti ketika dia tidak lulus maka akan dituliskan drop out di dikti. Nah sekarang harusnya ada perbedaan ke situ, nanti dilihat oh ini tidak ada hologram. Tahun dahulu lulusan 2007 2009 aja tidak hologram. Coba Bang Kemas, lulusan tahun berapa S1-nya? Apakah menggunakan hologram? Enggak. Nah, nggak mungkin kan? Nah, inilah yang nanti ketika polisi waktu itu pembanding yang satu hologram ketika sama-sama ada temennya. Nanti kan ada pasti dipanggil satu angkatan. Di situ kuliahnya, skripsinya juga ada dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian polisi membandingkan antara saksi satu kelasnya, kemudian pernyataan rektornya ketika di Polda, dan kemudian saksi dari Kementerian Dikti. Itu yang saya ketahui karena saya baru pelaku begitu. Akhirnya henti lidik. Terakhir apa? Pernyataan dari rektornya mengatakan padahal rektor itu sudah ganti beberapa kali. Tidak satu kali, dua kali. Apalagi tahun 85. Berapa rektor yang menggantikan? Banyak. Kan begitu. Nah, banyak. Maka keputusan yang sebetulnya adalah kepastian hukum, bukan menganalisa tentang A, B, C, D, E ada begini dan lain sebagainya. Nanti kalau dikatakan henti lidik, apa jawabnya? Polisi di bawah masih dapat dikendalikan, itu yang susah Bang. Makanya yang penting adalah kalau di polisi nanti akan namanya henti lidik, tetapi kepastian yang jelas ada dua. Satu,
gugatan perbuatan melawan hukum. Yang kedua gugatan TUN. Kalau gugatan TUN kemarin yang di Jakarta Pusat kan kenapa bukan ditolak, dicabut. Ya. Pinternya Oke, Profesor Bung Amin, Egy saya mau Sujana. tanya. Ya. Iya. Apakah